Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Wa tadhakkaru qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah, marilah kita selaku hamba Allah tiada putus-putusnya kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena tentu kita semua yakin bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita adalah hamba Allah. Dan kita pun yakin bahwa seluruh nikmat yang kita peroleh, yang kita dapatkan
yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Nikmat-nikmat tersebut adalah karunia Allah, rezeki pemberian Allah kepada kita semua. Oleh karena itu maka patutlah untuk senantiasa kita mensyukuri penciptaan kita di permukaan bumi ini sebagai manusia, dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan jalan kita mengabdikan diri kita kepada Allah, dan nikmat tersebut dengan melaksanakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dimurkai, apa yang tidak disenangi, apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa berusaha, senantiasa istiqamah untuk melaksanakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi penentu adalah ada sebuah zat kecil yang ada di dalam tubuh kita. Inilah yang menentukan apakah kita ini senantiasa bisa menjadi hamba Allah yang baik, ataukah menjadi hamba Allah yang perilakunya buruk. Sesuatu apa itu yang menentukan kaum muslim berbahagia? Itulah hati. Sehingga suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna fil jasadi mudghatan, fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ada segumpal daging yang terdapat pada diri manusia, yang apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh manusia itu menjadi baik. Tangannya menjadi baik, kakinya menjadi baik, pikirannya menjadi pikiran yang baik, kata-katanya menjadi kata-kata yang baik. Tetapi sebaliknya kaum muslim berbahagia, kata Rasulullah, apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh manusia. Tangannya senantiasa melakukan perbuatan merusak, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang rusak, pikirannya selalu pikiran kotor, pikiran negatif, kata-katanya selalu kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang selalu mengundang pertengkaran dan perkelahian. Apa itu kaum muslim berbahagia? Rasulullah mengatakan, ala wahyal qalbu, itulah hati. Jadi bapak jamaah Jumat, sebesar apapun badannya orang, itu tidak akan menakutkan kalau hatinya bagus. Tapi jangan kita bilang kecil sekali orangnya, tapi kasarnya mencuri,
Ya, itu karena dari dalam hatinya. Biar kecil orangnya, masih anak-anak biasanya seperti itu, tapi sudah banyak kejahatan yang dilakukan. Nah, itu karena hatinya yang tidak bagus. Hatinya yang dipenuhi dengan kejahatan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Alaq ayat 14 sampai ayat 17 memberikan resep bagaimana supaya hati yang kita miliki ini senantiasa menjadi baik dan mengantarkan kita hidup tenang, damai, bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Makanya Allah ketika berbicara tentang bagaimana mensucikan hati ini, Allah mengawali ayatnya itu dengan sebuah harapan besar, yaitu kebahagiaan atau keberuntungan. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagialah. Ini harapan besar ini. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini kata qad ini dia merupakan kata taukid, penekanan bahwa betul-betul bahagia, sungguh bahagia. Apalagi setelahnya itu adalah fi'il madhi. Nah, fi'il madhi ini kalau artinya itu adalah masa lampau, tapi kalau dia menjadi harapan seperti ini, maka itu adalah sesuatu yang juga berfungsi sebagai taukid, penekanan. Jadi sudah dua penekanannya. Sungguh bahagia. Siapa yang bahagia itu? Man tazakka. Orang yang senantiasa mensucikan hatinya. Apa yang membuat hati kita kotor? Memperturutkan hawa nafsu. Jadi ada kebahilan dalam hati kita, ada rasa dengki, ada rasa iri hati, ada rasa benci, ada rasa ingin menguasai apa yang menjadi milik orang lain. Dan semua orang memiliki rasa di dalam hati seperti itu, tidak ada yang tidak. Itulah racunnya hati kita. Di antara kita yang ada di sini, sesaleh-salehnya orang, pasti dalam hatinya itu ada potensi untuk berbuat jahat. Nah, makanya supaya kejahatannya tidak muncul dan dilaksanakan oleh anggota tubuh kita, maka Allah mengatakan bersihkan hatimu. Bagaimana membersihkannya? Ya, di dalam hati itu ada akal yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencucinya hawa nafsu itu. Kemudian setelah kita banyak belajar tentang agama, maka akan ada iman yang memperkuat akal kita. Sehingga ketika muncul sesuatu di dalam hati, terbetik niat untuk mencuri, maka akal langsung berbicara, salahku itu apa? Itu akal itu. Inilah yang juga biasa orang sebut hati nurani, Pak. Jadi orang yang mencuri itu pasti nak tahu dirinya salah. Nak tahu dirinya salah. Karena seandainya tidak nak tahu dirinya salah, maka orang akan mencuri terang-terangan. Ya, merampok namanya kamu kalau begitu di. Iya. Tapi mengapa dia sembunyi-sembunyi? Karena dia tahu itu adalah perbuatan salah. Yang tahu bahwa itu adalah perbuatan salah pada dirinya, itulah akal sesungguhnya. Tapi karena dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah dia mencuri. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal dan iman inilah yang akan digunakan untuk mensucikan hati kita. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, tanya dulu hati kita. Ini benar atau tidak ini kalau saya lakukan ini. Karena hati nurani itu
Itulah potensi yang diberikan oleh Allah sebagai fitrah. Karena dalam tubuh kita ini ada ruh dari Allah Subhanahu wa taala yang suci. Itulah yang tidak pernah berbohong. Ketika kita melakukan kejahatan, kita tahu bahwa kita melakukan kejahatan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hawa nafsu ini ada 3 tingkatannya. Ada nafsul amarah, inilah nafsu yang sangat bejat ini. Ya, ini yang predator dalam tubuh manusia. Jadi kalau ada orang yang sudah banyak melakukan pelecehan seksual, dia sudah dinasihati tapi tidak mau menerima nasihat, maka nafsul amarah itu yang dia miliki. Ada orang yang suka korupsi, sebelum dia memakai jaket orange, sudah banyak teman-temannya yang memperingatkan, tapi dia tidak mengindahkan peringatan itu, berarti dia dikuasai oleh nafsul amarah. Bahkan mungkin ada orang yang sudah keluar masuk penjara dengan kesalahan yang sama, menjadi pengedar narkoba misalnya. Ya, kesalahan yang sama, sudah berulang kali masuk. Bukan hanya dinasihati, tapi dia sudah dihukum, tapi tidak ada juga tobat-tobatnya. Nah, itu dikuasai oleh nafsul amarah. Jadi kalau ada orang yang sudah tidak mau menerima nasihat dalam kehidupan ini untuk melakukan kejahatan, berarti yang menguasai dirinya adalah nafsul amarah. Hatinya itu sudah sangat kotor. Kemudian ada yang lebih ringan dari nafsul amarah, disebut nafsul lawwamah. Orang yang memiliki nafsul lawwamah ini, inilah yang kadang-kadang baik, kadang-kadang juga muncul kejahatannya. Misalnya begini, orangnya biasa rajin salat, tapi ternyata begitu ada kesempatan untuk mencuri uang celengan di masjid, dia curi uang celengan. Padahal dia kan sudah bagus, sudah sering salat. Ya. Tapi pada saat dia melakukan kejahatan itu, pasti ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Berkelahi itu antara akal dengan nafsunya dalam, salah kayak ini, kenapa saya lakukan ini? Tapi karena ada nafsul lawwamah yang masih kadang-kadang mengalahkan akalnya, maka dia melakukan kejahatan. Jadi kalau orang yang punya nafsul lawwamah itu tidak selamanya jahat, Pak. Yang kadang-kadang gitu. Jadi, tapi kadang-kadang juga baik. Nah, ini orang punya nafsul lawwamah itu. Jadi kira-kira kita sudah bisa juga meraba-raba diri kita ini, nafsul amarah yang kita punya atau nafsul lawwamah. Nah, itu. Nah, kemudian ada nafsu yang memang sudah dibersihkan dari perbuatan-perbuatan jahatnya oleh akal kita dan iman kita. Itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu ini, Pak, tidak bisa dihilangkan. Jadi tadi saya katakan sesaleh-salehnya orang tetap ada nafsu di dalam hatinya. Tapi orang yang saleh itu, yang sudah baik perbuatannya, dia memiliki nafsul mutmainnah. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya itu, sehingga yang menonjol adalah akalnya dan imannya, sehingga perbuatannya itu menjadi perbuatan-perbuatan yang terpuji. Tangannya berbuat yang terpuji, kakinya, matanya, telinganya, kata-katanya, semua berbuat yang terpuji. Itulah nafsul mutmainnah. Tidak ada orang yang tidak senang terhadap lawan jenis, Pak. Tapi dia mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan biologisnya dengan lawan jenisnya melalui jalan yang benar, menikah. Berarti itu nafsul mutmainnah. Tidak ada orang yang tidak senang terhadap harta, Pak. Tapi dia mendapatkan harta itu melalui jalan yang halal, dan dia pun belanjakan di jalan yang halal. Itu berarti nafsul mutmainnah. Tidak ada orang yang tidak senang terhadap anak-anaknya, kelompoknya, partainya, organisasinya, Pak. Tetapi orang yang selalu mengayomi
orang-orang yang ada dalam organisasinya supaya menjadi orang yang baik, membantu masyarakat dan lain sebagainya, berarti dia berorganisasi, dia memiliki kelompok, dan termasuk orang yang memiliki nafsul mutmainnah di dalam hidup berkelompok. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berusaha untuk mensucikan kotoran-kotoran hati kita dari nafsul ammara dan nafsul lawama, sehingga dengan demikian kita termasuk hamba Allah yang bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, dan kita senantiasa banyak berzikir, mendirikan salat, dan kita senantiasa berpikir untuk akhirat kita, bukan hanya untuk dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyad bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabatil awqatu was sa'at. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tadhakkaru qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma afrik alaina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah